Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, para pemirsa Wahyu Langit dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Yuyu Wahyudin pada acara Kultum spesial di bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan tentang orang-orang yang merugi. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan ada 3 golongan orang yang merugi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, diterima dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rogima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa rogima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu thumman salaho qabla an yughfarolah wa rogima an purojulin adroka abawahul kibaro falam yudkhilahul jannah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hadis di atas artinya adalah rogima an purojulin, celaka orang yang disebutkan dzukirtu indahu, disebutkan namaku, falam yusalli alayya, tetapi tidak bersolawat kepadaku. Maksudnya adalah celaka bagi orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak bersolawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah perintah bahwa ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kita harus membaca doa sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara keras ataupun di dalam hati. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak sholawat, membaca doa, sanjungan penghormatan kepada Rasulullah. Di antaranya adalah pada saat kita membaca hadis. Dengan memperbanyak membaca hadis, tentunya kita akan memperbanyak juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam setiap hadis akan dituliskan di sana anin Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam atau qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan diikuti dengan doa tadi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika kita sering melakukan sholat, karena di dalam sholat ada bagian at-tahiyat, nah di sana ada bacaan usolli, bacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu sholat wajib, kita laksanakan 17 rakaat, ataupun sholat sunatnya yang itu justru jumlahnya lebih banyak daripada rakaat sholat wajib. Yang ketiga, bisa juga kita bersholawat itu adalah setiap selesai mendengar azan. Apa doanya? Doa yang kita bacakan setelah azan tiada lain adalah Allahumma robba hadhihi da'wati tammati wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudah alladzi wa'adtah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, nah itu diantara kapan kita bersolawat kepada Rasulullah. Dan pentingnya kita bersolawat kepada Rasulullah, yaitu agar tidak menjadi orang-orang atau golongan orang yang celaka hidup di dunia.
Kemudian yang kedua adalah rogima anfu rajulin, celaka bagi seseorang dakhala alaihi ramadhanu, kepadanya datang bulan Ramadan. Dia ada di bulan Ramadan. Dia merasakan hidup di bulan Ramadan. Tsumman salaho, tetapi ketika Ramadan itu berlalu, qabla an yughfarolah, sebelum dia diampuni dosa. Tetapi begitu bulan Ramadan itu berlalu, dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah golongan kedua orang yang rugi. Dia hidup di bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Tidak menjadi kifarat bagi dosa-dosanya. Padahal bulan Ramadan, kita sudah mengetahui bulan Ramadan itu adalah syahrun maghfiratun, bulan yang penuh dengan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Nah, ini di antara hadis yang menjelaskan bahwa Ramadan itu dengan saum bisa diampuni dosa. Dengan sholat tarawihnya juga sama. Ataupun dengan Lailatul Qadarnya kita pun bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang rugi itu adalah warogima anfu rojulin adroka indahu abawahul kibaro. Dia hidup, artinya dia sempat hidup bersama kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Tetapi kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya itu tidak menjadikan dia masuk ke surga. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada golongan ketiga ini menunjukkan bahwa ada segolongan orang yang sempat hidup dengan kedua orang tuanya, bahkan kedua orang tuanya itu hingga berusia lanjut atau tua renta, tetapi kehadiran dirinya tidak bisa berbakti kepada orang tua, tidak bisa mengabdi kepada kedua orang tua, tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sehingga tidak menjadikan dia bisa masuk ke surga. Padahal di dalam Al-Quran sudah jelas, di antara perintah Allah kepada kita ini adalah wa qada rabbuka. Di antaranya adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah yang harus kita jadikan perhatian kepada ikhwatu iman yang saat ini orang tuanya masih ada, masih hidup bersama-sama. Alangkah baiknya kita berbakti kepadanya mumpung kesempatan itu masih ada. Ingat bahwa ridhollah fi ridhol walidain, keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan kedua orang tua kita. Wasukhtullah, tetapi murka Allah pun ada, bergantung kepada murka dari orang tua. Oleh karena itu, bagi kita sepantasnya di bulan Ramadan ini, jadikan saat-saat yang bisa dijadikan untuk berdoa, munajat kepada Allah untuk mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tua, warhamhuma, dan sayangilah mereka berdua, kama robbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil.
Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Tentu saja bagi ikhwatu iman yang orang tuanya saat ini sudah tidak ada, doa ini pantas kita panjatkan di setiap sholat, di setiap malam, di setiap kesempatan, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita panjatkan doa, mintakan ampunan bagi kedua orang tua kita. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Semoga kita semua terhindar dari ketiga golongan orang-orang yang merugi seperti yang tadi dijelaskan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.